멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Demawan dari Prodi D3 Kedokteran Poltekkes Menkes Bengkulu. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kesehatan jiwa dan teori PEPLAU. Dalam sejarah evaluasi keperawatan jiwa, kita mengenal beberapa teori dan metode keperawatan yang menjadi core keperawatan jiwa yang terbagi dalam beberapa periode. Pada awalnya, perawatan pasien dengan gangguan jiwa tidak dilakukan oleh petugas kesehatan. Perawatan bersifat isolasi dan penjagaan. Mereka ditempatkan dalam suatu tempat khusus yang kemudian berkembang menjadi primary considered of custodial care. Baru sekitar tahun 1945-an, fokus perawatan terletak pada penyakit, yaitu model kuratif atau model kuratif care. Perawatan pasien jiwa difokuskan pada pemberian pengobatan. Baru tahun 1950 fokus perawatannya mulai berfokus pada klien. Anggota keluarga tidak dianggap sebagai bagian dari tim perawatan. Obat-obat psikotropik menggantikan restrain dan sirkulasi. Hubungan yang terapeutik mulai diterapkan dan ditekankan sekitar dekade berikutnya pada saat terjadi pergerakan hak-hak sipil atau The Civil Rights di tahun 1960-an. Penderita gangguan jiwa mulai mendapatkan hak-haknya. The Community Mental Health Center ACT tahun 1963 secara dramatis mengaruhi pemberian pelayanan kesehatan jiwa. Undang-undang inilah yang menyebabkan fokus dan pendanaan perawatan beralih dari rumah sakit jiwa yang besar ke pusat-pusat kesehatan jiwa masyarakat yang mulai banyak didirikan. Pada tahun 1970 sampai dengan 1980, perawatan beralih dari perawatan rumah sakit jangka panjang ke lama, rawat yang lebih singkat. Fokus perawatan bergeser ke arah community based care atau service atau pengobatan berbasis komunitas. Baru pada akhir abad ke-20, biaya perawatan kesehatan yang tinggi dan kebutuhan pembatasan biaya menjadi fokus nasional. Pada saat ini, sistem manajemen keperawatan mengatur hubungan antara pembayaran penyediaan jasa dan konsumen layanan kesehatan, sehingga ini memantau distribusi pelayanan, tindak penyediaan jasa, dan hasil perawatan. Awal abad 21 fokus perawatan pada preventif atau pengobatan berbasis komunitas yang menggunakan berbagai pendekatan, antara lain melalui pusat kesehatan mental, praktek, pelayanan di rumah sakit, pelayanan day care, home visit, dan hospital care. Pada saat ini banyak terjadi perubahan yang signifikan dalam perawatan kesehatan jiwa. Di Amerika terdapat organisasi Disabilities ACT 1990 yang membantu memastikan bahwa penderita cacat termasuk penderita gangguan jiwa dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pada abad ke-8 Masehi, di kota Baghdad, menurut Syed Ibrahim BPHD, dalam bukunya berjudul Islamic Medicine 1000 Years Ahead of its Time, mengatakan rumah sakit jiwa atau insane asylum telah didirikan para dokter dan psikolog Islam beberapa abad sebelum peradaban Barat menemukannya. Lalu bagaimana peradaban Islam mulai mengembangkan pengobatan kesehatan jiwa? Baik, menurut Syed Ibrahim, beberapa dengan para dokter non-muslim di abad pertengahan yang mendasarkan sakit jiwa pada penjelasan yang
takhayul. Dokter Muslim justru lebih bersifat rasional. Para dokter Muslim mengkaji, justru melakukan kajian klinis terhadap pasien-pasien yang menderita sakit jiwa. Dan bagaimana perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia? Baik, perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia dimulai sejak zaman dahulu kala, ketika gangguan jiwa dianggap kerasukan, sehingga para dukun berusaha mengeluarkan roh jahat. Seiring perkembangan keperawatan jiwa di dunia, perkembangan di Indonesia pun turut berkembang. Hal ini dimulai sejak kolonial. Sebelum ada rumah sakit jiwa di Indonesia, pasien gangguan jiwa ditampung di rumah sakit sipil atau rumah sakit militer di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Yang ditampung pada umumnya penderita gangguan jiwa berat. Kemudian mulailah didirikan beberapa rumah sakit jiwa. Kita lanjut dengan teori Peplau. Teori Peplau masukkan pengetahuan ke dalam kerangka konseptualnya, yang pada akhirnya berkembang menjadi model keperawatan berbasis teori. Peplau menggunakan pengetahuan yang dikutip dari Indonesia, perilaku dan model psikologikal untuk mengembangkan teori hubungan interpersonal. Pengertian teori keperawatan Peplau. Teori yang dikembangkan Peplau adalah keperawatan psikodinamik atau psikodinamik nursing. Perawatan psikodinamik adalah kemampuan untuk memahami perilaku seseorang untuk membantu mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang dirasakan dan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari semua hal atau kejadian yang telah dialami. Teori Peplau tahun 1952 berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif. Peplau pada tahun 1952 yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu yang kebutuhan perasaan dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Tujuan keperawatan adalah untuk mendidik klien dan keluarga dan untuk membantu klien mencapai kematangan perkembangan kepribadian. Teori Peplau merupakan teori yang unik di mana hubungan kolaborasi perawat dan klien membentuk suatu kekuatan mendewasakan melalui hubungan interpersonal yang efektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan klien. Model konsep dan teori keperawatan yang dijelaskan oleh Peplau menjelaskan tentang kemampuan dalam menahan diri sendiri dan orang lain yang menggunakan dasar hubungan antara manusia yang mencakup 4 komponen sentral. Yang pertama itu adalah pasien, yang kedua ada perawat, yang ketiga ada masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit, yang keempat itu ada proses interpersonal antara interpersonal menurut Peplau dalam keperawatan. Yang pertama ada fase orientasi. Pada fase ini perawat dan klien masih sebagai orang yang asing. Pertemuan di awal oleh pasien yang mengekspresikan perasaan butuh. Perawat dan klien melakukan kontra awal untuk membangun kepercayaan dan terjadi proses pengumpulan data. Yang kedua itu ada fase identifikasi. Fase ini fokusnya memilih bantuan profesional yang tepat. Pada fase ini, pasien merespon secara selektif ke orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga itu ada fase eksploitasi. Fase ini fokusnya adalah menggunakan bantuan profesional untuk alternatif pemecahan masalah. Pelayanan yang diberikan berdasarkan minat dan kebutuhan dari pasien. Pasien mulai merasa sebagai bagian integral dari lingkungan pelayanan. Baiklah, yang keempat itu ada fase resolusi. Terjadi setelah fase-fase sebelumnya, setelah berjalan dengan sukses,
fokus pada fase ini mengakhiri hubungan profesional pasien dan perawat. Dalam fase ini perlu untuk mengakhiri hubungan terapeutik mereka. Hubungan antara fase-fase PEPLAU dan proses keperawatan. Ada banyak kesamaan antara proses keperawatan dan fase interpersonal PEPLAU. Fase PEPLAU dan proses keperawatan berurutan dan fokus pada integrasi terapeutik. Keduanya bila menemukan stres harus menggunakan teknik problem solving secara kolaboratif dengan tujuan akhir adalah menemukan kebutuhan pasien. Keduanya menggunakan observasi, komunikasi, dan recording sebagai alat dasar untuk praktek perawat. Bila kesimpulannya bisa kita simpulkan, PEPLAU itu adalah berfokus pada individu, perawat, dan proses integratif. PEPLAU yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu yang kebutuhan perasaan dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Tujuan keperawatan adalah untuk mendidik klien dan keluarga dan untuk membantu klien mencapai kemantapan pengembangan kepribadian. Teori dan gagasan PEPLAU dikembangkan untuk memberikan bantuan praktik keperawatan jiwa. Oleh sebab itu, berupaya pengembangan hubungan antara perawat dan klien, di mana perawat bertugas sebagai narasumber dan konselor dan wali. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Apakah saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.